Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murongyu, dan dia menghantam dengan sebuah pukulan. Boom! Setelah bumi pecah dan bumi berguncang keras, sosok Murongyu berdiri diam di tempatnya, tetapi sebuah sosok terguncang dengan keras. Ini adalah pria parubaya dengan kepala botak, wajah penuh daging, dan kekuatannya telah mencapai tahap-tahap awal Kaisar Abadi. Namun, dibandingkan dengan orang biasa, kekuatannya sangat kuat, tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengan Murongyu. Orang ini seharusnya dari Istana Peri, Murongyu melihatnya di antrean Istana Peri sebelumnya. Berani menyerangku, kau tidak bisa mati. Wajah Murongyu dingin, aura pembunuhnya meledak, dan pada saat yang sama sosoknya bergetar, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju pria botak itu. Selama proses ini, Murongyu langsung meledak keluar dari naga gajah Prajnakung, dan mengalahkan mereka dalam 7 gaya berturut-turut. Luasnya terus-menerus, mencekik pria botak itu seperti kegilaan. Pria botak itu terhempas oleh Raja Peri kecil Murongyu, masih dalam keadaan kaget dan marah. Namun, dia melihat kekuatan mengerikan milik Murongyu menghancurkan dunia, menyegel kekosongan di sekitarnya, dan menyerang dirinya sendiri dengan panik. Seketika, wajah pria botak itu berubah drastis. Dengan suara gemuruh, kekuatannya meledak hingga batasnya dalam sekejap, melancarkan ratusan pukulan berturut-turut, dan jatuh ke arah Murongyu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan kedua belah pihak terus beradu, mengeluarkan napas mengerikan satu demi satu, dan kekosongan itu terkoyak olehnya. Pria botak itu sama sekali bukan lawan Murongyu, dan kekuatan yang dia mainkan satu demi satu terus-menerus dihancurkan oleh Murongyu. Pria botak itu meraung dan terus-menerus ditolak. Mati, Murongyu meraung, dan sosoknya bergetar, dan segera berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu langsung dari miliaran kekuatan, lalu menamparkan dada pria botak itu dengan telapak tangan. Ledakan. Setelah suara teredam, seluruh dada pria botak itu ditampar hingga berkeping-keping oleh Murongyu. Dengan suara, puff, pria botak itu menyemburkan darah. Bahkan 7 lubangnya memuntahkan darah, bahkan dengan pecahan organ dalamnya. Kau, si botak menatap Murongyu dengan ekspresi ngeri, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Murongyu mendengus dingin di dalam hatinya, dan menghantamkan tangannya yang lain ke kepala si botak. Dengan suara, puff, kepala si botak itu hancur seperti semangka busuk. Seorang pria kuat di tahap awal Kaisar Abadi dipukuli sampai mati oleh Murongyu Seng dalam rentang waktu yang singkat. Bahkan Murongyu tidak menggunakan senjata sihir apapun. Kekuatan Murongyu jauh lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya sulit untuk menolak kekuatan-kekuatan di tahap tengah Kaisar Abadi. Berani, pengadilan kematian. Dari Murongyu yang terbang di atas, hingga si botak menembaki Murongyu, hingga Murongyu yang membunuh si botak, semuanya terjadi dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, orang-orang di sekitarnya bereaksi. Ada teriakan marah yang keras, dan Murongyu merasa bahwa dia telah dikurung oleh nyanyian Tao. Dan orang-orang di Istana Peri itu terkunci. Adapun Sekte Iblis, Sekte Suci dan orang-orang dari Istana Hukuman Surgawi hanya saling memandang dengan dingin. Siapa yang berani melakukannya? Murongyu melayang di kehampaan, menatap mereka yang ingin melakukan sesuatu terhadapnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah token identitas untuk murid Istana Hukuman Surgawi muncul di tangannya. Orang-orang dari Istana Hukuman Surgawi melihat token di tangan Murongyu, mereka yang ingin menembak Murongyu tiba-tiba ragu-ragu. Meskipun Istana Abadi kuat, Istana Hukuman Surgawi tidak lemah. Karena kamu adalah murid Istana Hukuman Surgawi, mengapa kamu menyerang dan membunuh orang-orang di Istana Abadiku? Tahukah kamu bahwa 4 kekuatan utama kita sekarang adalah aliansi? Seorang ahli tingkat menengah Kaisar Abadi menatap Murongyu dan berkata dengan penuh amarah. Murongyu menatap Kaisar Abadi dengan mata seorang idiot. Setelah waktu yang lama, dia berkata, idiot. Mata Kaisar Abadi Istana Abadi meledak dalam kemarahan, dan dia melangkah maju, kesadaran ilahinya terkunci pada Murongyu, dan dia akan menyerang. Dalam hal ini, Murongyu tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun orang kuat di tahap tengah Kaisar Abadi ini kuat, tidak mungkin untuk membunuhnya. Aku hanya membela diri. Siapa yang membuat orang-orang Istana Abadimu begitu sombong? Itu hanya membela diri karena terbunuh, kata Murongyu ringan.
Mendengar itu, semua orang di Istana Abadi menatap Murong Yu dengan mata pembunuh, tetapi Murong Yu tidak merasakan apa-apa sama sekali. Itu karena kamu tidak mengungkapkan identitasmu terlebih dahulu, siapapun dari kita berhak untuk menghentikannya. Lelucon, orang-orangmu punya kesempatan untuk mengungkap identitasku. Begitu aku datang, si botak itu langsung menyerangku. Kalau bukan karena kekuatanku, aku akan jadi murid yang ceroboh, bukankah aku akan tertangkap? Dibunuh. Kau tidak berhenti, kau ingin mengambil kesempatan untuk membunuh orang dari kekuatan lain, kan? Kata Murong Yu dingin. Istana Abadi dan yang lainnya sangat marah, mereka semua ingin menembak, tetapi mereka ditangkap oleh kekuatan Murong Yu. Selain itu, beberapa orang dari Istana Hukuman Surgawi juga datang sekarang, menatap mereka dengan dingin. Auzu.com Jika mereka berani bergerak, aku khawatir itu akan menyebabkan pertempuran antara kedua belah pihak. Baiklah, kalau begitu, aku akan masuk dulu. Terakhir, aku peringatkan orang-orang di Istana Peri, jangan bunuh aku. Kalau tidak, si botak itu akan berakhir. Sambil berbicara, sosok Murong Yu bergetar dan dia melesat ke arah makam dewa. Melihat sosok Murong Yu menghilang di makam para dewa, mereka yang ada di Istana Peri masih ganas dan haus darah. Kakak, haruskah kita biarkan dia pergi begitu saja? Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin ada banyak krisis di makam para dewa, banyak yang berbahaya. Bahkan yang abadi pun bisa jatuh, apalagi seorang raja abadi. Anak ini terlalu sombong, makam dewa adalah tempat pemakamannya. Orang-orang di Istana Peri tersenyum muram, dan melancarkan konspirasi terhadap Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak peduli. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan tipu daya hanyalah awan. Selain itu, Murong Yu memasuki makam para dewa, mencari barang-barang bayi adalah salah satu alasannya, membunuh juga merupakan alasannya. Orang-orang di Istana Peri, Sekte Iblis, dan Gerbang Suci semuanya akan terbunuh. Terutama orang-orang di Istana Peri, benar-benar ingin melihat satu dan membunuh yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh si botak secara langsung. Hah, tekanan yang sangat berat. Ketika Murong Yu mendekati pintu masuk makam dewa, dia terkejut. Tekanan makam para dewa begitu besar sehingga yang kuat di bawah alam Raja Abadi tidak dapat menahannya. Selama ada yang dekat dengan rasa iri, mereka yang di bawah Raja Peri akan hancur. Sebenarnya, ketika melihat para abadi yang hancur berkeping-keping, Murong Yu sudah menduga bahwa inilah alasannya. Oleh karena itu, keterkejutannya bukan karena ini. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena dia menemukan bahwa tekanan ini sebenarnya berasal dari kekuatan yang terungkap di makam para dewa. Ini adalah Shen Yuanli. Murong Yu terkejut. Kekuatan ini berbeda dari Xian Yuanli dari alam abadi, dan jauh lebih tinggi daripada Xian Yuanli, baik dalam level maupun kualitas lebih kuat daripada Xian Yuanli. Itu setara dengan kekuatan abadi dan energi spiritual dunia kultivasi. Jika seorang biksu yang belum sepenuhnya mengubah tubuh peri memasuki dunia peri, ia akan segera dihancurkan oleh kekuatan peri. Dan orang-orang ini yang hancur di dekat gerbang makam para dewa, alasan yang sama dengan para biksu yang memasuki dunia abadi, mereka semua dihancurkan oleh para dewa ini. Tetapi kekuatan ilahi ini terlalu tipis. Kalau tidak, jika itu seperti kekuatan ilahi surga, saya khawatir yang kuat dari Kaisar Abadi akan hancur. Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi ia juga memiliki urat ilahi. Ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang Shen Yuanli, belum lagi ia memiliki Hetu. Entahlah apa yang ada di dalam makam para dewa. Begitu banyak orang yang masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada pergerakan. Pikir Murong Yu sambil melangkah masuk. Saat Murong Yu melangkah masuk ke pintu masuk makam para dewa, sebuah kekuatan yang kuat langsung membungkusnya, lalu menariknya ke bawah sebelum Murong Yu sempat bereaksi. Murong Yu terkejut. Tepat saat ia hendak melepaskan kekuatannya, pemandangan di depannya berubah, lalu ia menyadari bahwa ia telah tiba di sebuah padang rumput. Padang rumput. Melihat padang rumput yang tak berujung di depannya, mata Murong Yu menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Apa yang terjadi? Bukankah aku memasuki makam para dewa? Bagaimana aku bisa muncul di padang rumput ini? Apakah ia diteleportasi ke dimensi lain? Namun, ini seharusnya bukan dunia peri, kekuatan dewa yang samar ini, tidak ada tempat seperti itu di dunia peri.
Padang rumput itu penuh dengan kekuatan dewa, dan Murong Yu merasa bahwa jika seorang raja abadi dengan kekuatan rata-rata masuk ke sini, ia akan ditekan oleh tekanan yang sangat besar dan tidak dapat terbang. Sama seperti orang yang baru saja naik ke dunia peri, dia tidak bisa terbang di dunia peri, dan hanya bisa terbang setelah mencapai negeri peri Daluojin. Dan yang terpenting adalah orang abadi biasa tidak bisa menyerap kekuatan dewa di sini. Tubuh dan meridian mereka tidak bisa menahan kekuatan dewa. Begitu kekuatan dewa memasuki tubuh mereka, mereka akan meledak dan langsung mati. Apakah ini ruang baru untuk makam para dewa atau diteleportasi ke ruang lain? Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan hendak pergi dari sini untuk menjelajah. Namun, pada saat ini, dengan suara "Suis" sebuah sosok muncul di sampingnya. Ini adalah seorang pemuda berusia 20-an, di tahap awal Xianjun. Lihat kostumnya, dia seharusnya dari Istana Peri. Nak, siapa kamu? Melihat diteleportasi ke padang rumput ini, Raja Peri jelas terkejut. Setelah melihat lingkungan sekitarnya, dia kemudian menatap Murong Yu dengan seringai menyeringai, dan sambil berbicara, dia meninju Murong Yu dengan tinju. Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pada saat yang sama, dia menunjuk. Pemuda itu menyeringai, kekuatannya meledak, dan dia mengebom dengan cepat. Engah, sebuah kekuatan melesat keluar dari ujung jari Murong Yu, dengan ganas membombardir tinju pemuda itu. Tiba-tiba, pemuda itu menjerit, tinjunya, seluruh lengannya telah dipelintir menjadi debu. Dan kekuatan itu mengenai kepala pemuda itu tanpa halangan apapun, dan kemudian di bawah tatapan ngeri pemuda itu, seluruh kepalanya tiba-tiba meledak menjadi debu. Pada hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Murong Yu menggelengkan kepalanya, lalu naik ke udara, melesat ke kejauhan, dan dengan cepat menghilang di balik langit yang jauh. Padang rumput itu begitu besar dan luas, Anda tidak dapat melihatnya sekilas. Setelah Murong Yu meninggalkan tempat itu, ia terbang untuk waktu yang lama, tetapi ia masih belum terbang keluar dari padang rumput itu. Padang rumput yang luas itu tidak terbatas. Yang bahkan membuat Murong Yu mengerutkan kening adalah bahwa ruang ini sangat menekan kesadaran ilahi. Bahkan jarak bagi pikiran ilahi untuk melarikan diri tidak sebaik garis pandang. Dengan kata lain, apa yang dapat dilihat oleh roh Murong Yu sekarang tidak cukup bagi matanya untuk melihat jauh. Kekuatan ditekan, kesadaran ilahi ditekan, dan kekuatan ilahi ada di mana-mana. Murong Yu bahkan memiliki ilusi bahwa ia telah memasuki alam dewa. Tentu saja, ini tidak mungkin alam dewa. Di alam para dewa, bahkan tempat-tempat di mana energi dewa paling langka adalah 10 juta kali lebih kuat daripada energi dewa di sini. Tampil di alam dewa yang sebenarnya dengan kekuatan Murong Yu saat ini, bahkan jika tubuh yang tidak akan tertindas runtuh, akan sulit untuk bergerak. Alam dewa adalah alam surga. Apakah ruang ini berdiri sendiri? Apakah ini salah satu dari ruang yang tak terhitung jumlahnya di makam para dewa? Atau hanya ada satu ruang besar secara keseluruhan, dan aku muncul di sini? Padang rumput itu terlalu besar dan tak terbatas, Murong Yu terbang untuk waktu yang lama tanpa pergi. Ini membuatnya semakin ragu. Sebelum Murong Yu, banyak sekali makhluk abadi telah memasuki makam para dewa. Dan Murong Yu belum bertemu orang kedua dalam setengah hari ini kecuali Raja Peri yang ditemuinya di awal. Jika Murong Yu tidak muncul di ruang yang terpisah, maka ruang tempat dia berada sangat besar. Kalau tidak, ratusan juta orang masuk ke sini tanpa muncul di samping Murong Yu. Makam dewa ini terlalu aneh, dan ruang ini juga cukup aneh. Bahkan Hetu Luoshu tidak dapat dibuka, bahkan jika itu adalah perintah hukuman. Ekspresi Murong Yu sedikit suram. Baru kemudian, dia berkomunikasi dengan Hetu Luoshu dan Tian Chao, dan menemukan bahwa mereka tidak dapat dibuka. Penindasan di sini sangat serius. Tentu saja, ini juga masalah Murong Yu sendiri. Jika kekuatannya lebih kuat, maka dia dapat membuka Hetu Luoshu dan Heaven's Punishment Order. Bagaimanapun, meskipun makam dewa ini kuat, itu jauh lebih rendah daripada Heaven's Penalty Order dan Hetu Luoshu. Namun, meskipun Hetu Luoshu dan Heaven's Punishment Order kuat, Murong Yu tidak memiliki cukup kekuatan, dan itu sia-sia. Mungkin, benar-benar ada alat ajaib di sini.
Murong Yu terus terbang, dan pada saat yang sama, pikiran spiritualnya keluar. Namun, yang mengecewakannya adalah ada banyak jenis tanaman di padang rumput, tetapi semuanya adalah tanaman biasa, dan tidak ada obat ajaib, bahkan obat abadi. Zaza, tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat ini, hati Murong Yu merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Murong Yu memukul dengan punggung tangannya. Boom! Setelah bumi terbelah dan bumi berguncang keras, Murong Yu terlempar. Selama proses ini, Murong Yu juga membalikkan tubuhnya dan menatap orang yang menyerangnya. Belalang. Ketika sudah jelas siapa yang menyerangnya, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di depannya, seekor belalang seukuran kerbau yang sepenuhnya hitam tetapi samar-samar bersinar dengan cahaya keemasan dibombardir oleh kekuatannya dan terbang terbalik. Murong Yu menatap belalang yang diterbangkannya dengan ekspresi terkejut. Murong Yu tidak asing dengan belalang. Di dunia fana, ada hama seperti itu di sawah. Namun, belalang itu umumnya berukuran sebesar jari kelingking. Namun, belalang di depan mata Murong Yu berukuran sebesar kerbau, dan tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan kejam. Jauh berbeda dengan belalang biasa. Sayap hitam belalang itu seperti dua bilah besar, terus-menerus mengepak, dan setiap kali mengepak, kekosongan itu terpotong menjadi retakan. Dua tentakel di depan belalang itu bahkan lebih menakutkan, seperti prajurit dewa yang sangat tajam. Murong Yu percaya bahwa pembangkit tenaga listrik biasa di alam Raja Abadi akan langsung dihancurkan oleh dua tentakel ini. Selain itu, belalang ini juga memiliki 10 pasang kaki, satu persatu, kuat dan kuat, bahkan jika itu adalah Raja Peri, ia akan ditangkap. Yang paling menakutkan adalah dua kaki belakang di belakang belalang yang memancarkan napas yang menakutkan. Murong Yu memperkirakan bahwa kedua kaki belakang ini bahkan sebanding dengan prajurit kekaisaran. Prajurit kaisar. Tidak banyak prajurit kekaisaran di dunia peri, dan dua kaki belalang ini setara dengan prajurit kekaisaran, yang benar-benar menakutkan. Ini seharusnya menjadi senjata kelahiran belalang. Murong Yu berpikir dalam hatinya, alam belalang ini telah mencapai tahap kaisar abadi. Mencicit. Pada saat ini, belalang itu telah menstabilkan sosoknya, dan melihatnya mengeluarkan teriakan tajam dan kasar, lalu sayapnya yang seperti bilah pisau berkelebat di kehampaan. Dengan suara pukulan, belalang itu berubah menjadi cahaya hitam dan membantai ke arah Murong Yu. Murong Yu bahkan melihat bahwa kehampaan di sini, yang beberapa kali lebih kuat dari alam abadi, dipotong-potong oleh sepasang sayap belalang. Belalang itu begitu cepat sehingga ia bergegas ke sisi Murong Yu dalam sekejap. Selama proses ini, kedua tentakelnya menghantam Murong Yu dengan keras, dan pada saat yang sama, 10 pasang kakinya menghantam kekosongan dan menebas dengan ganas ke arah Murong Yu. Murong Yu bahkan melihat belalang itu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang tajam dan menakutkan, dan menggigitnya dengan keras. Perasaan, belalang ini bukanlah pemakan daging, melainkan pemakan daging. Auzu.com, kerja bagus. Teriak Murong Yu, tinjunya tak terkalahkan, dan dia tidak takut padanya. Sebuah tinju penarik gajah 1000 pasukan, runtuh dan membunuhnya. Boom! Kedua belah pihak saling menyerang dengan ganas, dan dampak yang mengerikan langsung menyapu ke segala arah, dan kekosongan di dekatnya mengeluarkan suara yang mirip dengan jeritan, yang langsung terkoyak dan hancur. Tatap, tunggu. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Murong Yu, memaksanya untuk melangkah masuk ke dalam kekosongan dan mundur. Dan setiap kali Murong Yu melangkah, kekosongan itu terbuka oleh tebakannya. Di sisi lain, belalang itu dikejutkan oleh Murong Yu lagi. Bersaing untuk mendapatkan kekuatan, meskipun belalang itu kuat, itu bukanlah lawan Murong Yu. Akan tetapi, Murong Yu juga menemukan bahwa meskipun 2 kali serangan bom pada belalang itu telah mengguncangnya kembali, serangan itu tampaknya tidak melukainya. Binatang yang baik, pertahananmu sangat mengerikan. Murong Yu melambaikan tangan kanannya, sebelum dia menghantam dengan pukulan, lengannya lumpuh karena guncangan itu. Tetapi aku ingin melihat apa yang mampu kau lakukan. Murong Yu meraung, menginjak Bing Jue, berubah menjadi hantu dan membantai belalang itu. Tidak mau kalah, belalang itu menjerit lagi, dan membantainya, dan bertarung dengan Murong Yu. Murong Yu, yang sedang bergemuruh,
Tidak menggunakan senjata sihir, senjata, atau kekuatan ruang. Dia menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk melawan belalang itu. Tiba-tiba, Murong Yu melolong panjang dan menendang belalang itu menjauh. Binatang yang hebat, pertahanan yang hebat. Akan tetapi, aku ingin melihat apakah kau dapat menahan serangan terkuatku. Murong Yu bergegas ke langit lagi dengan bangga dan semangat juang. Gajah Naga Poruogong, Kaisar Tiger Roar Kuan, Kitab Suci Xuanwu, segel roda berlian, segel singa luar, dan segel roda matahari dalam suara peluit panjang, Murong Yu hampir mengalahkan semua keterampilan tempurnya. Tiba-tiba, belalang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan sepenuhnya direduksi menjadi karung pasir Murong Yu. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa kekuatan pertahanan belalang ini terlalu menakutkan. Tinju Murong Yu terasa masam, dan belalang ini belum terbunuh. Faktanya, Murong Yu melihat bahwa serangannya tidak semuanya membunuh tubuh belalang itu. Kalau tidak peduli seberapa kuat belalang itu, ia akan terguncang sampai mati oleh kekuatannya yang ganas. Bagian luar belalang itu adalah lapisan kulit keras sekeras besi, yang seperti baju besi untuk melindungi belalang di dalamnya dengan kuat. Ketika serangan Murong Yu mengenai belalang itu, cahaya keemasan samar-samar bersinar di kulit belalang itu, dan kemudian sebagian besar kekuatan Murong Yu dipindahkan. Orang baik, set kulit keras ini mungkin tidak kurang dari satu set baju besi tingkat prajurit kekaisaran, dan bahkan lebih mengerikan daripada baju besi tingkat prajurit kekaisaran. Hari ini, dia harus dibunuh untuk mendapatkan set baju besi keras ini. Jika kulit itu disempurnakan menjadi sepotong baju besi, itu tidak akan langsung dikalahkan bahkan jika itu menghadapi yang mulia abadi di masa depan. Murong Yu mengambil keputusan dalam hatinya, dan kemudian terus bersiul. Boom! Aura yang bahkan lebih ganas dan mengerikan meledak dari tubuh Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu telah ditingkatkan hingga batasnya olehnya, dan dengan tambahan, Jue kata pertarungan, kekuatan Murong Yu meningkat 2 kali lipat olehnya. Dengan kata lain, Murong Yu awalnya hanya memiliki kekuatan 100.000 naga pipih, tetapi sekarang kekuatannya telah meningkat menjadi 200.000 naga pipih. Meningkatkan kekuatan 100.000 naga pipih, ini tidak semudah menggandakan kekuatan, 20 kali lipat tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Di bawah pemboman hebat Murong Yu, belalang itu tidak memiliki kekuatan serangan balik. Bunuh ke 10 arah. Murong Yu tiba-tiba meraung, dan kedua tinjunya meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan bergegas ke tubuh belalang, meledakkan langsung ke tubuh belalang itu. Bang bang bang. Tiba-tiba, ada suara keras dan mengguncang bumi di belalang itu. Awan kabut darah terus-menerus menyemprot dari mulut belalang, dan belalang itu mengguncang tubuhnya dan jatuh langsung ke tanah. Murong Yu mengambil salinan dengan tangan besar, dan segera mengambil belalang itu ke tangannya. Teman baik, tidak begitu sulit untuk membunuh seorang abadi di masa-masa awal kaisar. Murong Yu menghela nafas tanpa sadar. Faktanya, Murong Yu, orang kuat di masa awal kaisar abadi, sekarang dapat dibunuh dengan mudah. Jika belalang itu tidak memiliki kulit keras ini, ia akan dibunuh oleh Murong Yu. Namun, kulit berkerak ini seperti cangkang kura-kura yang melindungi belalang dengan kuat di dalam tubuh Murong Yu, dan serangan Murong Yu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Pada akhirnya, Murong Yu menemukan kesempatan dan melancarkan gerakan pembunuh, langsung meledakkan kekuatan ke tubuh belalang, menghancurkan tubuhnya dalam satu gerakan. Jika tidak, Murong Yu mungkin tidak dapat membunuh monster ini dalam waktu singkat. Ruang ini aneh dan tidak terduga, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Lebih baik untuk menyempurnakan kulit keras ini menjadi satu set baju zirah untuk meningkatkan kekuatanmu. Melihat kerak belalang di tangannya, Murong Yu memikirkannya, lalu dia mengorbankan alam semesta Yin dan Yang Ding dan mulai menyempurnakan peralatan. Tubuh fisik Murong Yu telah mencapai pangkat Wang Bing, dan dia memiliki berbagai harta karun yang kuat seperti Hetu Luoshu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan pertahanannya sangat kuat. Namun, karena tidak dapat memasuki Hetu Luoshu dan Ordo Hukuman Surga sekarang, ini membuat Murong Yu sangat berbahaya. Lagi pula, sekali dalam bahaya, dia tidak dapat memasuki Hetu Luoshu, dan hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun Murong Yu kuat, bagaimanapun juga wilayahnya masih rendah. Dia hanya berada di wilayah Raja Peri.
Begitu dia bertemu dengan Kaisar Peri yang kuat, dia tidak akan lagi menjadi lawan. Begitu bertemu dengan orang kuat di wilayah yang mulia abadi, tubuh Murong Yu akan ditampar hingga berkeping-keping. Terlebih lagi, kecuali orang-orang di dunia peri, monster di ruang ini tidak lemah. Singkatnya, ruang ini memberi Murong Yu rasa bahaya. Kerak belalang sekeras dewa besi, dan Murong Yu tidak bisa menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Sebagai gantinya, sulit bagi orang biasa untuk memurnikan, bahkan yang kuat di alam Xianzun. Namun, untungnya, Murong Yu memiliki tripod yin dan yang. Api yin dan yang dari kuali yin yang alam semesta dapat membakar seluruh dunia, dan tidak ada yang tidak dapat dibakar. Tentu saja, ini juga tergantung pada kekuatan Murong Yu. Semakin kuat kekuatan Murong Yu, semakin mengerikan kekuatan api yin yang. Namun, api yin dan yang saat ini cukup untuk memurnikan belalang berkerak. Murong Yu dengan hati-hati mengendalikan api yin dan yang untuk memurnikan kerak belalang. Di bawah pemurniannya, kerak belalang secara bertahap meleleh, dan akhirnya berubah menjadi massa besi cair. Namun, yang mengejutkan Murong Yu, kaki belakang belalang itu, yang tampak seperti prajurit kekaisaran, tidak meleleh sebanyak bagian lainnya. Meskipun tidak sekuat prajurit kaisar biasa, itu setara dengan prajurit kaisar. Juga bagus untuk memurnikannya menjadi dua senjata. Murong Yu merenung, dan mulai mengendalikan kerak belalang yang meleleh. Bentuknya, berubah menjadi seperti yang ada di dalam hatinya. Setelah setengah hari, sebuah baju besi akhirnya terbentuk. Namun, Murong Yu tidak berhenti saat ini, tetapi berkonsentrasi pada api yin dan yang dan mulai memurnikan kedua kaki belakangnya. Kaki belakangnya sangat keras, seperti senjata dewa, mereka benar-benar mengguncang api yin dan yang tanpa terbakar. Namun, Murong Yu masih menemukan bahwa di bawah api yin dan yang, kedua kaki belakang ini masih menyusut. Tidak dimurnikan, tetapi kotoran di kaki belakangnya terbakar. Akhirnya, setelah setengah hari, kedua kaki belakang, yang awalnya beberapa meter panjangnya, dimurnikan menjadi seukuran telapak tangan. Dari kejauhan, mereka tampak dingin, berkedip-kedip, dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, Murong Yu meraih baju besi yang sudah terbentuk. Dengan mulut besar, api yin dan yang tak berujung menyala di masa lalu lagi. Fusi. Setelah baju besi berubah menjadi cair lagi, Murong Yu meraung di dalam hatinya, dan langsung menggabungkan kedua kaki belakang ke lengan baju besi, dan menyatu dengan sempurna dengan baju besi. Ini adalah langkah terakhir dan paling kritis, untuk menerobos berbagai formasi yang kuat. Murong Yu meraung, tangannya mulai melambai, dan formasi didorong ke dalam baju besi olehnya. Sebenarnya, meskipun Murong Yu tidak masuk ke dalam formasi, armornya berhasil disempurnakan, dan sekuat belalang asli. Namun, Murong Yu tidak hanya membutuhkan ini, dia membutuhkan armor yang lebih kuat. Berbagai susunan serangan, pertahanan, dan penghisap roh milik Murong Yu terus-menerus dipukul ke dalam armor oleh Murong Yu. Awalnya, Murong Yu tidak pandai memurnikan senjata, dan dia tidak begitu mengenal formasi. Namun, di bawah pengaruh Hetu, ahli formasi, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli formasi. Oleh karena itu, berbagai formasinya mudah didapat. Ketika Murong Yu mencetak 99.999 formasi, Murong Yu meraung keras di dalam hatinya, armor dewa tertinggi, terbentuklah. Ledakan. Sebelum suara Murong Yu jatuh, armor itu tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Pada saat yang sama, napas yang luas dan kuat keluar dari armor, dan kekosongan di sekitar Zen terus bergetar. Itu adalah armor yang kuat. Saya khawatir itu jauh lebih kuat daripada prajurit kaisar rata-rata. Melihat baju besi yang memancarkan aura yang kuat, Murong Yu berkata dengan gembira. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia memurnikan alat, dan itu berhasil, dan karyanya masih sangat kuat, jadi Murong Yu secara alami sedikit senang. Napasnya menyendiri, kembali ke alam. Tiba-tiba Murong Yu menyembur ke atas. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang membumbung tinggi pada baju besi itu menghilang, dan aura yang kuat itu menghilang. Kemudian, baju besi hitam polos muncul di depan mata Murong Yu. Auzu.com Murong Yu meraih baju besi ini dengan tangannya yang besar. Baju zirah ini jelas melampaui prajurit kaisar, tetapi seharusnya lebih rendah dari senjata dewa. Seharusnya itu adalah senjata dewa semu.
kata Murong Yu dalam hatinya, merasakan aura kuat yang terpancar dari baju zirah itu. Senjata suci semu adalah sejenis eksistensi yang melampaui senjata kaisar, tetapi lebih rendah dari senjata dewa, hampir berada di antara senjata kaisar dan senjata dewa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada prajurit kekaisaran rata-rata, tetapi tidak sebagus senjata dewa. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya, itu adalah palsu, bukan artefak asli. Ini seharusnya disebabkan oleh lingkungan yang unik di sini. Dengan sedikit keilahian, kata Murong Yu ringan. Murong Yu tahu bahwa artefak palsu ini bukan karena metode pemurniannya yang kuat. Faktanya, krustasea belalang jauh lebih kuat daripada prajurit kaisar rata-rata. Begitu hatinya bergerak, baju zirah ini yang terhubung dengan pikiran Murong Yu berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di tubuh Murong Yu. Kemudian, seluruh tubuh Murong Yu diselimuti oleh baju besi hitam, kecuali sepasang mata, tidak ada yang terlihat dari luar. Sangat kuat. Sekarang bahkan jika kamu menghadapi orang kuat di alam yang mulia abadi, kamu tidak akan terluka oleh tamparan. Orang kuat di tahap akhir kaisar abadi tidak mudah untuk menyakitiku. Melihat baju besi yang berkilauan di tubuhnya, aku merasakannya. Dengan kekuatan baju besi itu, Murong Yu tertawa terbahak-bahak. Jika kamu dipasangkan dengan dua prajurit kekaisaran ini, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah kaisar abadi mungkin tidak mampu memenggal kepala mereka. Murong Yu menatap tangannya. Dengan suara, klak, dua keping cahaya dingin yang berkilauan seperti pedang tajam tiba-tiba muncul dari tangannya. Kedua keping ini adalah kaki belakang belalang yang disempurnakan oleh Murong Yu. Pada saat ini, ia telah menjadi pembunuh teroris yang dihubungkan oleh baju besi. Kamu adalah baju besi yang pertama kali aku buat dan berhasil. Kemudian, mulai sekarang, kamu akan dipanggil baju besi bulu. Haha, Murong Yu tersenyum, tiba-tiba naik ke langit dan melesat maju. Baju besi dan senjata tingkat artefak semu jauh lebih kuat daripada prajurit kekaisaran. Aku tidak tahu apakah ada belalang yang serupa. Jika sejumlah besar dari mereka terbunuh, mereka dapat meningkatkan kekuatan Ziking dan yang lainnya, memperkuat sekte suci, pengadilan surgawi, dan istana iblis surgawi. Kekuatan. Murong Yu bermeditasi di dalam hatinya, membuka kecepatan, dan terus-menerus terbang melintasi padang rumput. Hah! Ada belalang di depan. Tiba-tiba, seekor belalang seukuran kerbau muncul di hadapan Murong Yu. Tiba-tiba sangat gembira, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Tertawa, Murong Yu menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebasnya. Engah, tidak seperti dugaan Murong Yu, dia menebasnya dengan satu pisau, dan belalang itu terpotong dengan lubang yang besar, dan bau darah menyembur dari lukanya. Belalang itu menjerit, berbalik dan bertarung dengan Murong Yu. Aneh, mengapa begitu rapuh? Wajah Murong Yu curiga, dan pada saat yang sama dia melesat dengan pukulan. Dengan bang, belalang itu dipukul di punggung oleh Murong Yu. Segera, Murong Yu melihat bahwa belalang itu terhempas keluar dari luka yang sangat besar. Bahkan kulitnya yang berkerak hancur. Apa yang terjadi? Murong Yu bingung, tetapi dia menahan tangannya, meledakkan dengan satu pukulan dan satu pukulan, membombardir belalang dengan sangat keras. Akhirnya, belalang itu tidak tahan dengan pemboman seperti badai yang dahsyat dari Murong Yu. Dengan bang, dia hancur oleh pukulan Murong Yu. Bukan karena aku menjadi terlalu kuat, juga bukan karena baju besi bulu. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Bukankah belalang-belalang ini dan kulitnya yang berkerak umumnya memiliki pertahanan yang mengerikan? Murong Yu mengerang, sosoknya terangkat ke udara lagi, dia terus mencari belalang itu. Padang rumput itu sangat luas dan hanya ada sedikit belalang, tetapi Murong Yu masih menemukan lebih dari selusin. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tertekan adalah dia membunuh lebih dari selusin belalang berturut-turut, dan kerak belalang-belalang ini tidak sekuat yang pertama kali dia temui. Beberapa belalang ini berada di ranah kaisar, dan beberapa telah mencapai ranah tahap awal kaisar. Mereka semua kuat, bahkan kekuatan tahap awal kaisar tidak dapat disenangkan di sini, tetapi mereka masih mudah terpengaruh oleh Murong Yu. Dibunuh. Mungkin belalang itu telah bermutasi sebelumnya, dan baju besinya telah menjadi begitu kuat. Meskipun kulit keras belalang ini sebanding dengan prajurit kekaisaran, bahkan prajurit kekaisaran pun tidak bisa
Lupakan saja, mari kita keluar dari padang rumput ini terlebih dahulu. Aku tidak tahu di mana itu, dan tidak ada jalan untuk kembali. Murong Yu melihat sekeliling, saat ini dia masih berada di padang rumput, tak terbatas, tanpa arah. Segera, Murong Yu mencari arah dan terbang ke sana. Perlu disebutkan bahwa Murong Yu telah berada di padang rumput ini selama berhari-hari, tetapi selain bertemu dengan peri pada awalnya, dia belum bertemu orang kedua. Ini pasti membuat Murong Yu curiga bahwa dia telah memasuki ruang independen. Gemuruh. Tepat ketika Murong Yu curiga, tiba-tiba, ada gelombang fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan suara keras di kejauhan di depan. Seseorang sedang bertarung. Mata Murong Yu berbinar, dan dia segera mulai melesat maju dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat orang-orang dalam pertempuran di depan, harus dikatakan bahwa mereka adalah sekelompok orang. Pada saat ini, orang-orang ini sedang bertarung. Kesempatan yang bagus. Murong Yu tidak dapat menahan senyum ketika melihat orang-orang ini bertarung. Orang-orang di depan ini dapat dikatakan sebagai kenalan Murong Yu. Biasanya, mereka adalah Tuan Muda Istana Abadi, Yue Xuan, sementara di sisi lain adalah orang kuat Istana Hukuman Surgawi. Selain itu, tidak ada yang lain, hanya Jiao Li dan yang lainnya. Saya tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Namun, penampilan ini jelas hanya baik untuk Murong Yu, tidak buruk. Adapun mereka yang juga berada di Istana Hukuman Surgawi, apakah Murong Yu akan naik dan membantu? Lelucon, orang-orang di Istana Hukuman Surgawi tidak sabar menunggu dia mati, jadi mengapa dia harus naik untuk membantu? Sebaliknya, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Jiao Li. Anak malang ini kekuatannya terlalu rendah, hanya ranah Raja Peri, tidak ada ruang untuk campur tangan dalam pertempuran jarak dekat, dan bahkan dia tidak bisa terbang sama sekali. Jiao Li akan membunuh, tetapi Tuan Muda Istana Abadi juga ingin membunuhnya. Murong Yu memandang ke arah depan dari kejauhan, merenung dalam hatinya. Tuan Muda Istana Abadi sangat kuat, dan dia telah mencapai tahap Kaisar Abadi terakhir, dan kekuatan Murong Yu saat ini tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, jika terus berkembang, kedua belah pihak yang berperang mungkin tidak akan menderita kedua kerugian, dan kemudian Murong Yu akan dapat mengambil untung dari nelayan itu. Mari kita bunuh Jiao Li terlebih dahulu. Murong Yu perlahan-lahan bersembunyi di dalam kehampaan, dan perlahan-lahan terbang menuju sisi perang. Kekuatan Jiao Li tidak bagus, dia adalah yang terlemah di antara orang-orang yang hadir. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi menyaksikan garis depan Yue Xuan dan yang lainnya bertarung di kejauhan. Ini memberi Murong Yu kesempatan untuk membunuhnya. Namun, orang-orang yang bertempur di garis depan semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Kaisar Abadi, terus-menerus mengeluarkan kekuatan, menghancurkan kehampaan, membuat Murong Yu tidak dapat mendekat. Begitu dia terlalu dekat, Murong Yu akan terguncang keluar dari kehampaan oleh kekuatan-kekuatan ini, dan mungkin dia tidak akan dapat membunuh Jiao Li saat itu. Murong Yu perlahan mendekati Jiao Li, dan akhirnya berhenti setelah beberapa jarak dari Jiao Li. Jika dia terus mendekat, sosoknya akan terguncang keluar dari kehampaan. Namun saat ini, Jiao Li masih memperhatikan pertempuran di depan dengan saksama, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah ditatap oleh Dewa Kematian. Inilah saatnya. Tiba-tiba, Murong Yu meraung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia telah menginjak Bing Zijue, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Jiao Li. Selama proses ini, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar, dengan 5 jari menjadi cakar, dan meraih kepala Jiao Li dalam waktu singkat. Pada saat yang sama ketika Murong Yu mulai, napas kematian yang kuat tiba-tiba muncul di hati Jiao Li. Jadi Jiao Li tiba-tiba datang dan berteriak, "Siapa?" Pada saat yang sama, Jiao Li tiba-tiba melompat ke udara, menjatuhkannya dengan pukulan backhand. Klik, serangan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Murong Yu langsung meraih tinju Jiao Li dengan satu cakar, dan kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan keras, langsung mengguncang tangan Jiao Li menjadi debu. Pada saat yang sama, cakar Murong Yu tidak berhenti sama sekali, dan dia menusukkan ke bahu Jiao Li. Tiba-tiba, darah terciprat keluar, disertai dengan teriakan Jiao Li. "Itu kamu." Pada saat ini, Jiao Li akhirnya melihat Murong Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak,
permukaan tubuhnya menggeliat dengan cepat, dan sepotong baju besi dengan cepat terungkap. Murong Yu mendengus dingin, dan tangan lainnya meledak dengan pukulan, membombardir tubuh Jiao Li dengan ganas. Boom! Kekuatan yang mengerikan meletus, dan Jiao Li menjerit, menyemburkan darah. Bahkan dengan perlindungan baju besi tingkat prajurit raja, dia tidak bisa menghentikan serangan Murong Yu. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu dapat membunuh kaisar, dan meskipun Jiao Li kuat, itu hanya memiliki penampilan kekuatan tahap awal Xianjun. Perbedaan antara hari-hari awal Xianjun dan hari-hari awal Kaisar Xian tidak cukup. Jika bukan karena prajurit raja ini yang menghalangi serangan Murong Yu, Jiao Li akan terkejut dan terbunuh. Ketika Jiao Li menyemprotkan darah dengan pukulan, 5 jari Murong Yu meledak dan dengan cepat memasuki tubuh Jiao Li. Tiba-tiba, di bawah tekanan kekuatannya yang kuat, kekuatan Jiao Li segera disegel. Panggil. Setelah menyegel kekuatan Jiao Li, sosok Murong Yu bergetar, berubah menjadi aliran cahaya lagi, dan melesat menuju kenyamanan yang jauh. Binatang buas, kamu mencari kematian. Tepat ketika sosok Murong Yu melesat keluar, Master Jiao Li dari alam Kaisar Abadi akhir-akhirnya bereaksi. Aku melihatnya meraung dan melesatkan telapak tangannya, menutupi langit dan matahari, menghancurkan langit dan bumi, lalu menghantam Murong Yu. Bukan karena reaksi mereka terlalu lambat, tetapi semua ini terjadi terlalu cepat. Dari tembakan Murong Yu hingga menyegel Jiao Li, semuanya terjadi dalam sekejap. Selain itu, tidak seorang pun yang hadir dapat membayangkan bahwa ada serangan diam-diam. Perlu dicatat bahwa setelah memasuki makam para dewa, apalagi orang-orang, bahkan hantu pun belum terlihat. Terutama, Tuan Jiao Li dan yang lainnya sedang berbicara dengan istana peri. Tuan dan yang lainnya bertarung dengan sengit. Auzu.com. Melihat kekuatan mengerikan milik Master Jiao Li meledak, Murong Yu ingin menguji seberapa mengerikan kekuatannya. Alhasil, dia berteriak panjang, dan 1000 gajah tentara menghantam dengan tinju mereka dan naik ke langit. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan kekuatan yang mengerikan meletus, dan kekuatan Murong Yu langsung hancur. Dan tangan besar Master Jiao Li juga sedikit mandek, dan kekuatannya juga sedikit hancur. Namun, itu masih membombardir dengan cepat. Itu kekuatan yang kuat. Murong Yu berteriak lagi dan lagi, melancarkan puluhan ribu pukulan dalam sekejap, dan keluar. Kekuatan. Gemuruh. Murong Yu sangat kuat, tetapi celah dengan tahap akhir Xianjun masih sangat besar. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, tangan besar itu menghantam ke bawah. Kekuatan mengerikan. Menghantam. Tubuh Murong Yu seperti lautan badai. Tiba-tiba Yu Jia segera menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, seperti prajurit lapis baja berdarah. Pada saat ini, Master Jiao Li melihat bahwa dia dapat menamparkan sampai mati seorang ahli di tahap tengah Kaisar Abadi. Ketika dia dengan ganas membombardir Murong Yu mengirimkan semburan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, Murong Yu memutar tubuhnya lebih seperti ikan yang berenang dan bergegas maju. Itu berubah menjadi pita dan menghilang ke langit yang jauh dengan suara, "So." Bagaimana mungkin? Melihat bahwa kekuatannya sendiri tidak dapat membantu Murong Yu, Master Jiao Li terkejut. Dia baru saja melakukan pukulan ini, bahkan jika itu di tahap tengah Kaisar Abadi, mereka tidak dapat menahannya. Tetapi Murong Yu tampaknya tidak terluka sama sekali. Ketika sosoknya bergetar, Master Jiao Li mengejar Murong Yu. Namun, saat ini, Xiangong dan yang lainnya terbunuh lagi. Jadi, kekuatanmu begitu mengerikan. Jiao Li menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia baru saja melihat kekuatan masternya membombardir Murong Yu. Namun, dia terkejut saat melihat bahwa ketika pasukan itu menyerang Murong Yu, baju besi dewa di tubuh Murong Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian Jiao Li terkejut saat melihat tuannya menyerang Murong Yu. Kekuatan Yu dipindahkan keluar. Dia sama sekali tidak dapat melukai Murong Yu. Bahkan jika sebagian kecil kekuatannya tidak dipindahkan, dia tidak dapat melukai Murong Yu. Dengan gerakan di hati Murong Yu, Yu Jia bersembunyi di tubuhnya lagi, dan dia segera mendengus saat dia melihat Jiao Li, yang penuh dengan kengerian. "Nak, siapa kamu? Cepat lepaskan aku, kalau tidak tuanku pasti akan membunuhmu dan memusnahkan klan 9-mu saat dia datang di pagi hari."
Jiao Li bereaksi dan berteriak pada Murong Yu. Memusnahkan 9 sukuku. Murong Yu mencibir, mungkin kau pikir tuanmu bisa membunuhku. Jiao Li terdiam, kecepatan Murong Yu terlalu cepat, dan ditambah dengan baju besi bulu yang aneh dan tidak terduga padanya, sepertinya tuannya ingin membunuhnya tetapi itu agak sulit. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, dan tidak mudah bagi tuanku untuk membunuhmu. Tetapi begitu tuanku memurnikan artefak itu, kamu pasti akan mati. Cepat lepaskan aku, berlutut dan menjadi budakku, aku tidak bisa membunuhmu, atau kamu akan mati. 9 rasmu akan binasa karena kebodohanmu. Seolah memikirkan sesuatu, Jiao Li tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang tahanan saat ini. Alat ilahi. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu, dan segera bertanya, alat ilahi apa? Melihat penampilan Murong Yu, Jiao Li mengira bahwa Murong Yu takut, dan segera berkata dengan suara sombong, artefak ilahi, apakah itu yang kamu orang yang begitu rendah hati tahu? Kamu tidak berhak tahu. Pukul. Sebelum Jiao Li mengucapkan sepatah kata pun, Murong Yu langsung menamparnya, dan semua giginya patah. Dasar bajingan rendahan, beraninya kau mengalahkanku, kau sudah mati, dan 9 rasmu semuanya akan kubunuh, tidak, 10 ras. Jiao Li meraung, menatap Murong Yu dengan getir, memilih seseorang untuk dimakan. Aku tidak tahu apakah klan 9-ku akan terbunuh, tetapi kau sudah mati. Percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu. Kemarahan Murong Yu muncul, berpikir bahwa Jiao Li ini benar-benar bodoh. Jika dia tidak ingin mengetahui berita tentang artefak itu, dan khawatir tuannya akan menyusul, Murong Yu pasti akan menamparkan pantatnya sampai mati. Merasakan niat membunuh Murong Yu, Jiao Li akhirnya bereaksi. Dia hanya seorang tahanan sekarang, dan ikan di talenan tidak bisa melawan. Aku tidak punya keluhan denganmu. Jika kau melepaskannya, aku pasti tidak akan menyusahkanmu di masa depan, dan bahkan aku akan memberimu keuntungan besar. Aku bersumpah. Jiao Li benar-benar ketakutan karena dia merasakan niat membunuh Murong Yu Nasenhan. Bukan tidak mungkin untuk tidak membunuhmu. Selama kau memberiku asal-usul dunia kultivasi Daluo, kata Murong Yu enteng. Apa, kau menginginkan asal-usul dunia? Tidak, ini tidak mungkin. Teriak Jiao Li. Sebagai seorang penghukum, dia tahu manfaat dari penghukum. Dan jika dia menyerahkan asal-usul dunia kultivasi, dia tidak akan berguna sejak saat itu, tidak ada apa-apanya. Sebelum Jiao Li menjadi seorang pengejar di dunia kultivasi Daluo, bakat dan kecakapannya juga sangat kuat, jika tidak mungkin untuk dikenali oleh sumber dunia kultivasi Daluo dan menjadi seorang pengejar. Namun, membandingkan bakat sebelum menjadi seorang pengejar dengan bakat sekarang, itu benar-benar satu dari surga dan satu lagi dari bawah tanah. Salah satu manfaat terbesar dari kekuatan asal adalah untuk meningkatkan bakat dan kecakapan seseorang. Selama mereka menjadi eksekutor selama 1 hari, bakat mereka akan terus ditingkatkan oleh asal. Tentu saja, ini tidak bisa tidak ada habisnya. Bakat setiap orang memiliki batas. Setelah batas ini tercapai, tidak peduli seberapa kuat kekuatan sumbernya, itu tidak dapat terus meningkat. Tetapi di mana yang disebut batas? Tidak ada yang tahu, karena banyak eksekutor, bahkan di alam yang mulia abadi, bakat mereka masih meningkat sebelum masa hidup mereka habis. Tentu saja, ini hanya minoritas. Umumnya, mereka yang mampu menjadi eksekutor dapat menjadi dewa pada akhirnya. Jika Anda tidak bisa menjadi dewa dengan begitu banyak bakat, maka itu benar-benar sampah. Jiao Li secara alami tahu manfaat dari kekuatan asal, jadi ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu, dia berteriak. Setelah mendapatkan manfaat dari kekuatan sumber, jika Anda ingin melepaskan kekuatan sumber, itu tidak mungkin. Tidak mungkin tetapi mungkin. Apakah Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuatan sumber atau apakah saya mengambil inisiatif untuk merampasnya? Murong Yu benar-benar terbang keluar dari padang rumput setelah penerbangan yang sangat cepat, dan memasuki pegunungan saat ini. Di antara Tuan Jiao Li seharusnya terjerat oleh Tuan Muda Istana Abadi dan yang lainnya, tidak dapat mengejar dan, bahkan jika mereka tidak terjerat, mereka tidak akan dapat mengejar dan membunuh mereka dengan kecepatan Murong Yu. Bahkan jika aku mati, tidak mungkin untuk memberimu kekuatan asal. Itu masalah besar dan tersebar.
Jiao Li menggeram, berteriak pada Murong Yu. Benarkah? Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, kalau begitu, aku harus melakukannya sendiri. Sambil berbicara, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar dan hendak meraih dantian Jiao Li. Kekuatan sumber dunia kultivasi Daluo melayang di dantian Jiao Li. Murong Yu secara alami memiliki kemampuan untuk menangkapnya dan memurnikannya. Tunggu sebentar. Melihat bahwa Murong Yu benar-benar ingin mengeluarkan kekuatan aslinya, Jiao Li tiba-tiba ketakutan. Dia tahu bahwa Murong Yu benar-benar ingin melakukan ini. Bahkan jika kamu memberimu kekuatan asalmu, kamu tidak mungkin menjadi orang yang menghukum di dunia nyata Daluo. Jadi, jika kamu melepaskanku, bagaimana kalau aku akan setia padamu di masa depan? Dan tuanku kuat, tetapi seorang pria kuat di tahap akhir Kaisar Peri. Xianzun tahap akhir, kuat, dia bisa membunuhku. Jangan lupa bahwa aku hanya di ranah Raja Peri. Jangan bicara omong kosong, dan berikan aku kekuatan sumber dengan patuh, kalau tidak aku akan membunuhmu. Kata Murong Yu dengan nada meremehkan. Bajingan, kamu mengutuk bahwa kamu tidak akan pernah menjadi dewa, kamu tidak akan pernah merasakan alam dewa, dan hidupmu akan habis dan mati. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa mendapatkan kekuatan asal. Jiao Li berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama gelombang kekuatan kekerasan terus-menerus terpancar darinya, dan tubuhnya dengan cepat membengkak, tanpa diduga akan meledak. Menurut pemahaman Jiao Li, begitu dia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan asli alam kultivasi Daluo akan hancur menjadi kehampaan dan kembali ke alam kultivasi Daluo, yang tidak akan pernah bisa diperoleh Murong Yu. Blode, di hadapanku, sulit bagimu untuk mati. Murong Yu mencibir dengan jijik, dan menamparkan dantian Jiao Li dengan telapak tangan. Dantian, Jiao Li langsung hancur, dan tubuh Jiao Li yang menggembung mengempis seperti bola yang frustrasi. Ah! Kau menghapus basis kultivasiku, kau menghapus kekuatanku. Kau harus mati, tuanku pasti akan membunuh dan membalaskan dendamku. Jiao Li berteriak menjerit. Ternyata Murong Yu telah menghapus semua kultivasinya. Jika tuanmu berani membunuhku, aku dapat menjamin bahwa dia akan mati pada akhirnya. Murong Yu mencibir, dan dengan tangannya yang besar, dia langsung terjun ke dantian Jiao Li, dan meraih kekuatan sumber dunia kultivasi Daluo. Namun, bagaimana asal alam kultivasi Daluo bersedia membiarkan Murong Yu menangkapnya? Melihat Murong Yu meraihnya dengan tangannya yang besar, kekuatan asli alam kultivasi Daluo menjerit, berubah untuk melarikan diri demi seberkas cahaya menuju kenyamanan yang jauh. Tetapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melarikan diri? Sebelum dia melakukannya, dia telah menempatkan larangan di dekatnya. Ini adalah batasan yang ditetapkan dengan kekuatan spasial. Meskipun sumber alam kultivasi Daluo sangat kuat, itu tidak dapat ditembus. Bagaimanapun, kekuatan asli dunia kultivasi Daluo hanyalah dunia kultivasi yang tidak lengkap, dan tidak mungkin untuk lepas dari kendali Murong Yu. Saya melihat Murong Yu meraihnya dengan tangannya yang besar, dan hisapan yang kuat bekerja pada kekuatan asli dunia kultivasi Daluo. Di atas, dan kemudian tersedot ke tangan Murong Yu. Bajingan, kamu tidak bisa mati. Basis kultivasi dihapuskan, dan kekuatan asli dunia kultivasi Daluo juga dirampas, dan Jiao Li putus asa. Dia hanya bisa meraung dan mengutuk Murong Yu terus-menerus. Murong Yu acuh tak acuh, sampah, mati untukku. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Ketika dia hendak membunuh Jiao Li, hatinya tiba-tiba tergerak, teringat pada artefak yang diperebutkan Tuan Jiao Li dengan Tuan Muda Istana Abadi. Aku tidak tahu artefak apa itu. Murong Yu merenung dalam hatinya, hendak membaca ingatan Jiao Li. Auzu.com. Namun, pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba bangkit dengan aura yang kuat dan sangat berbahaya. Segera, dia mundur dengan kasar tanpa memikirkannya. Pada saat yang sama, selama proses ini, dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan pada saat yang sama baju besi bulu artefak Dewa Semu juga disampirkan padanya. Hetu Luoshu dikorbankan olehnya untuk pertama kalinya, melayang di kehampaan di atas kepalanya, dan jatuh ke Dewa Kuning. Murong Yu dilindungi dengan kuat di dalam. Pada saat yang sama, Murong Yu meraung dan meluncurkan gerakan pertahanan yang paling kuat, 10 arah tak terkalahkan. Ledakan,
Kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan lebih menakutkan daripada alam yang mulia abadi telah menghantam tubuh Murong Yu seperti lautan badai. Tiba-tiba, baju besi bulu artefak semu di tubuh Murong Yu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kekuatan dahsyat dan dahsyat bahkan menyerbu tubuh Murong Yu, kemanapun ia lewat, tak peduli meridian, daging, darah, atau tulang dengan cepat terkoyak dan berubah menjadi debu. Murong Yu meraung, dan kekuatan tak berujung meledak dengan ganas, bertarung dengan kekuatan ini. Pada saat yang sama, kekuatan hidup juga menjadi ganas, menyerbu keluar dengan panik, melindungi tubuh Murong Yu, dan dengan cepat memperbaiki meridian yang terkoyak. Ledakan, cahaya suci yang jatuh dari buku Hetuluo benar-benar melompat berkeping-keping, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Tiba-tiba, seluruh tubuh Murong Yu terlempar seperti layang-layang yang kabelnya putus, dan suara klik-klik tulang-tulang yang patah terus terdengar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprotkan darah dan jatuh ke tanah yang jauh, menghancurkan tanah hingga keluar dari lubang besar. Apa? Pada saat ini, sedikit guncangan terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan-kekuatan melilit Jiao Li yang berteriak padanya, dan menghilang di depan mata Murong Yu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, ketika Jiao Li menghilang, aura kuat dan berbahaya di hati Murong Yu langsung menghilang. Datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, semuanya tampak belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya saja, bukankah itu pernah terjadi? Murong Yu menatap dirinya yang malu, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Orang yang menembak itu terlalu kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Yan Yu di ranah yang mulia abadi. Bagaimanapun, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri di bawah Yan Yu hari itu. Selain itu, kekuatannya hari ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Murong Yu merasa bahwa sekarang setelah Yan Yu bergerak, dia mungkin tidak dapat melukainya dengan satu gerakan, dan bahkan lebih mustahil untuk mempertahankannya. Dan orang yang baru saja menembak ini jelas jauh lebih kuat dari Yan Yu. Itu mengerikan. Bahkan Murong Yu merasa bahwa orang yang menembak itu tidak mencoba untuk membunuhnya, tetapi hanya menyelamatkan Jiao Li. Dengan kata lain, lawannya hampir dapat membunuh Murong Yu hanya dengan satu tebasan. Murong Yu hanya digosok oleh kekuatan keberadaan yang mengerikan itu, dan hampir terbunuh oleh pemboman. Murong Yu tidak dapat menahan perasaan ngeri ketika dia memikirkan hal ini. Keringat dingin membasahi. Harus dipahami bahwa dia segera mengorbankan Hetu Luoshu, baju besi bulu alat suci semu, dan bahkan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, memainkan 10 penjuru yang tak terkalahkan, penguasaan pertahanan yang tak tertandingi ini. Meskipun begitu, tubuhnya hampir hancur. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang yang menembak itu. Siapa orang ini? Mengapa kamu harus fokus padanya? Murong Yu menjadi muram. Secara intuitif, dia tidak berpikir bahwa orang tadi adalah Tuan Jiao Li. Jika Tuan Jiao Li memiliki kekuatan yang begitu kuat, Jiao Li tidak akan ditangkap olehnya. Mungkinkah mereka adalah para eksekutor sebelum alam kultivasi Daluo? Tidak, jika mereka adalah orang-orang yang menghukum mereka, mereka tidak bisa hanya fokus pada mereka. Aku telah merebut kekuatan asli alam kultivasi Daluo, dan pihak lain pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Lalu siapa itu? Wajah Murong Yu muram, dan hatinya tenggelam. Jiao Li memiliki latar belakang seperti itu, dia pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Jiao Li hanyalah sampah. Selama orang ini tidak bersenandung, apa yang akan terjadi padanya? Suatu hari aku akan menginjaknya dengan ganas. Hati Murong Yu galak, dan segera duduk bersila. Mulai memperbaiki tubuhnya. Untungnya, luka-lukanya terlihat serius sekarang, tetapi semuanya adalah luka kulit. Di bawah kekuatan hidup, mereka seharusnya bisa segera pulih. Melihat luka-lukanya, Murong Yu menghela napas lega. Penyembuhan segera dimulai. Jika butuh ribuan tahun untuk memperbaiki luka oleh Yan Yu sebelumnya, itu akan serius. Lagi pula, Murong Yu tidak bisa memasuki dunia Hetu Luoshu sekarang. Jika dia ingin memperbaikinya, dia hanya bisa meninggalkan tempat ini. Hanya saja, di mana dia akan pergi. Dia sama sekali tidak tahu.